Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Untuk mengambil manfaat dari kitab yang akan kita pelajari hari ini, sama-sama kita bacakan Al-Fatihah kepada muallif hadzal kitab, penyusun dan penulis kitab fikih sunnah ini, Syekh Sayyid Sabiq. Mudah-mudahan ilmu yang beliau tinggalkan bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi istri dan kerabat-kerabat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Al-Fatihah kita khususkan untuk seluruh jamaah Masjid Al-Barakah, keluarga-keluarga dari jamaah, anak istrinya. Mudah-mudahan melalui wasilah majlis zikir, majlis ta'lim ini yang dihadiri oleh malaikat, yang diaminkan oleh malaikat, mudah-mudahan semua jamaah Masjid Jami Al-Barakah, anak-anaknya, keluarganya, istrinya, saudaranya, tetangga-tetangganya, Allah berikan selalu kesehatan. Allah limpahkan kepada semuanya rizki yang halal, thayyib dan penuh berkah. Allah berikan keberkahan umur bagi kita semua. Yang sulit mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang sedang sempit mudah-mudahan Allah lapangkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat dan rahmat atas diri kita semua, sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di salah satu tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi. Ala wa huwa baitullah, yaitu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunaikan amanah, yang telah menjalankan perintah, yang telah menyampaikan risalah, sehingga kita semua saat ini berkumpul dalam keadaan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berakidah yang sama, akidah Islamiyah, terikat dalam jalinan ukhuwah dan persaudaraan yang sama, ukhuwah Islamiyah. Dan kita dikumpulkan dalam keadaan sehat wal afiat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkumul yawma aminan fi sirbihi mu'afan fi badani lahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang terbangun di pagi hari pada hari ini, dia bangun dalam keadaan aman,
bangun tidak dalam keadaan terancam. Dia bangun fisiknya sehat, badannya masih kuat. Dia bangun dalam keadaan punya bekal untuk hidup hari ini. Maka orang yang seperti itu telah Allah sempurnakan nikmat baginya di dalam dunia. Kita semua alhamdulillah menikmati nikmat itu, dan sudah sepatutnya dan sepantasnya dan menjadi kewajiban kita semua untuk mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Dengan mentasarrufkannya, dengan menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib menjelang isya Masjid Jami' Al-Barakah yang dimuliakan Allah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih sunnah kita, masuk ke bab yang menurut saya paling sangat penting. Kenapa? Karena hari ini kita akan mulai mempelajari, bukan mulai ya, mengulang lagi sebenarnya. Karena ini pelajaran yang terus berulang-ulang dan memang harus selalu diulang-ulang. Karena pentingnya harus selalu diulang-ulang. Kenapa? Karena yang kita akan pelajari ini adalah sesuatu yang setiap hari kita kerjakan, yang berulang kali kita lakukan. Apa? Kita malam ini akan membahas tentang faraidus shalah, ya, rukun-rukun dari sholat. Kalau disebut rukun apa maksudnya? Kalau rusak satu rukun itu, maka rusak sholatnya. Itu rukun. Kalau disebut rukun itu, kalau hilang satu berarti tidak sah sholat. Maka jangan sampai kita sholat selama ini tanpa mengenal rukun-rukun sholat, hanya melakukan gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan saja tanpa mengetahui bahwa gerakan ini ternyata rukun sholat, gerakan ini ternyata sunnah sholat, rukun gerakan ini ternyata sunnah, disebut sunnah ab'ad. Ada sunnah hayat kalau dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Kalau kita tahu itu, maka kita bisa menyikapi. Kalau rukunnya kurang berarti sholatnya diulang. Kalau sunnah ab'adnya hilang, sebaiknya kita ganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat ditinggalkan, nggak usah dipermasalahkan. Nah, itu sikap kita setelah mengetahui apa yang akan kita kaji hari ini. Faraidus shalah, rukun-rukun salat. Lis-salati faraidu wa arkanu tatarakkabu minha haqiqatuha. Salat itu memiliki kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun. Yang dengan rukun-rukun dan kewajiban ini, salat itu disusun. Salat itu terbentuk dari apa? Dari kumpulan rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban ini. Hatta idza takhallafa fardun minha la tatahaqqaq wa la yu'taddu biha syar'an. Sehingga apabila ada satu rukun yang hilang dalam salat ini, maka salat itu dianggap tidak ada. Kalau dianggap tidak ada, berarti salatnya dianggap sesuatu yang batil. Batil itu batal. Bahasa Indonesia itu. Bahasa Arabnya batil. Enggak dianggap enggak ada, maka sholatnya dianggap kagak sholat. Konsekuensinya apa? Sholatnya harus diulang lagi dari awal. Ya. Sholatnya harus diulang lagi dari awal. Nah, ini harus betul-betul kita kenali beberapa rukun. Memang ada kalau dalam mazhab Syafi'i disebut, ada yang menyebut 13, ada yang menyebut 14 rukun, ada yang menyebut 17. Dalam mazhab Syafi'i ternyata 13, 14 dan 17 itu sama isinya. 13 rukun, 14 rukun dengan 17 rukun itu sama isinya. Bedanya apa? Kalau yang menyebut 13, dia tidak menyebutkan tumakninah 1, 2, 3 dan 4.
Jadi kalau sebut ruku dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah. Kalau yang menyebut itu 14, dia sebut ruku. Misalnya 1 niat takbiratul ihram, baca Fatihah. Nah, nanti ditambah apa? Salah satu poinnya tumakninah. Tumakninahnya 1, jadi 14. Yang menyebut 17 tumakninahnya disebut 4 kali. Kapan? Sujud tumakninah, ruku tumakninah, i'tidal tumakninah, berdiri dalam keadaan juga tumakninah. Jadi 4 hitung tumakninah. 13 tambah 4 jadi 17. 13 tambah 1 jadi 14. 13 enggak ditambah apa-apa, tetap 13. Sama sebenarnya, cuma ada yang memberikan nomor bagi tumakninah itu sampai 4 kali, ada yang menambahkan nomor 1 kali. Sama sebenarnya dia 13, 14 atau 17. Ya. Di sini kita akan melihat apa yang menjadi fardhu atau faraid atau arkan dari sholat, terkhusus sholat 5 waktu, sholat wajib yang kita jalankan sehari-hari. Yang pertama apa? An-niyah. Niat. Liqaulillahi ta'ala, kenapa niat itu harus ada dalam setiap ibadah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintah untuk menyembah Allah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dalam keadaan niatnya ikhlas berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut mukhlishina lahuddin. Mukhlisin itu maksudnya apa? Niatnya ikhlas karena Allah. Ketika beribadah, dia tidak mensekutukan selain Allah dalam ibadah itu. Enggak ada niat-niat lain kecuali hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah yang disertai dengan niat yang ikhlas. Maka niat menjadi rukun dalam menjalankan ibadah. Wa liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tadi dalil dari Al-Qur'an yang mewajibkan niat dalam ibadah. Sekarang dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Rasulullah. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya semua amal itu nanti ditimbang sesuai dengan niatnya. Dapat pahala atau enggaknya tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sungguh seseorang itu mendapatkan balasan dari yang dia lakukan sesuai dengan niatnya. Balasan itu nanti disesuaikan dengan niatnya. Apakah dia pergi haji niatnya karena Allah atau pengen manjangin nama biar depannya ada nama haji? Balasannya nanti tergantung niatnya. Kalau niatnya benar-benar karena Allah, apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada pahala yang pantas untuk dia dapatkan kecuali surga. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan karena Allah tapi riya, pengen nama lebih panjang supaya di depannya dikasih haji, pengennya dari ibadahnya supaya dipandang orang terhormat. Ya, kalau pengen nyalon kan sekarang banyak biasanya. Wah, sebelum nyalon berangkat dulu haji, biar ada namanya depannya haji. Nggak dapat haji ya umroh depannya. KU Kiai umroh, Kiai haji. Padahal haji itu sama dengan sairul ibadat, sama dengan ibadat-ibadat lain. Kalau ibadat yang lain kagak dapat gelar, kudunya ke haji juga sama. Nggak usah dapat gelar, nggak usah dapat gelar misalnya KS Kiai sholat Sony Terpifai, misalnya KS. Saya
saingan Krakatau Steel, Bandung HS. Kalau ibadah lain nggak dapat gelar haji, nggak dapat gelar sholat, atau nggak dapat puasa gelarnya, maka sama seperti haji juga seharusnya tidak dapat gelar haji. Dan itu hak gelar itu cuma berlaku di Indonesia. Siapa yang mulai? Company yang mulai ngasih gelar haji itu apa? Ke orang Indonesia itu yang ngasih gelar haji awalnya siapa? Company, supaya ditandain sebenarnya ini orang berbahaya, udah nyampe ke tanah Arab, harus diperhatikan. Haji anu harus dimasukin list itu, berbahaya, sudah mendapatkan ajaran radikal. Kenapa? Karena mau melawan penjajahan. Awalnya itu buat nandain musuh-musuh company, tapi sekarang jadi gelar. Sampai sekarang cuma orang Indonesia yang pakai gelar haji, setahu saya. Ya. Maka tergantung dengan niatnya tadi. Kalau hajinya niat karena Allah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa al-jannah. Haji yang mabrur karena Allah, enggak ada balasan yang pantas yang dia dapat kecuali surga. Sama dengan sholat juga. Sholat yang karena Allah, sholat yang kadang-kadang ada juga yang sholat karena pengen duit banyak-banyak. Kadang-kadang ada juga yang sholat misalnya karena kalau ente sholat ini nanti jin nurut sama ente, malam-malam baca surat ini nanti bisa ketemu jin, melihat jin. Lagi sholat baca surat jin. Niatnya bukan karena Allah lagi. Ini disebut syirik, menyekutukan Allah dalam niat-niat ibadah. Hati-hati. Kita diajarin itu apa? Mukhlishina lahuddin. Hendaklah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dapat bonus lewat sholat itu dapat rezeki, alhamdulillah. Kalau nggak dapat bonus jangan marah-marah. Ya. Karena rezeki kita bisa sholat aja udah rezeki paling mantep. Yang nggak didapat banyakkan orang kaya belum tentu dapat rezeki bisa sholat 2 rakaat di masjid. Dan rezeki itu lebih mantep dibandingkan orang-orang yang banyak duitnya tapi nggak Allah kasih kesempatan buat dia sujud. Capek nungguin mulu, tapi nggak Allah kasih kesempatan dia buat sujud kepada Allah. Itu tinggal pilih mau rezeki yang mana. Dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, yang dengan itu insya Allah Allah mudahkan semua urusan kita. Atau karena kita ngejar dunia, ibadahnya tinggal sholatnya entar, tahu-tahu udah lewat, udah 2 hari kagak sholat, nggak tahu lewat. Untuk urusan dunia siap begadang, anak muda. Untuk urusan nonton bola siap begadang, apalagi mulai Piala Dunia. Padahal jagoan ini menang dapat apa? Prancis menang, itu ditegur. Dapat ucapan terima kasih? Kagak. Terima kasih kepada haji ini yang sudah mendukung saya di Piala Dunia 2022. Kagak ada disebut. Haji itu kagak disebut. Menang kagak dapat apa-apa, kalah kesel. Apalagi diledek sama sampingnya. Nggak dapat apa-apa. Untuk urusan dunia rela begadang, tapi untuk urusan Allah berat banget kalau mau begadang. Nah, ini niat. Kita kaitkan ini semua dengan niat kepada Allah. Kalau kita berbuat karena Allah, siapa saja yang berbuat karena Allah, tidak mungkin Allah sia-siakan amalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada masalah yang selalu kalau dibuka masalah ini perdebatannya selalu panjang. Apa? At-talaffuz bin niyyah. Melafalkan niat. Melafalkan niat. Selalu ada 2 kubu. Yang boleh apa kagak boleh? Boleh enggak melafalkan niat? Usolli
Usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Boleh kakak dilafalin? Nah, di buku ini pilihan dari Syekh Said Sabiq, kita baca bukunya ya. At-talaffuz biha, melafalkan niat. Qala Ibnu Qayyim fi kitabih, Ibnu Qayyim di dalam kitabnya menyatakan apa? Kitabnya Ighathatul Lahfan, an-niyatu hiyal qasdu wal azmu 'ala syai'. Niat itu apa? Al-qasdu, tujuan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Kalau dalam kitab-kitab tradisi, kitab-kitab lama tradisional, niat itu apa? Al-qasdu bisyai'i muqtarinan bi fi'lihi, menginginkan sesuatu tapi didampingi dengan perbuatan. Jadi nggak cuma niat doang, tapi sudah ada langkah untuk melakukan itu. Misalnya ada yang disebut azimah. Azimah itu cuma keinginan doang. Ada yang disebut niat. Niat itu keinginan yang dibarengi dengan perbuatan supaya nanti yang kita niatkan itu bisa dieksekusi. Misal kalau zaman sekarang kita pengen pergi haji, niat doang ngomongnya, oh saya pengen pergi haji, tapi kagak daftar. Nah, daftar itulah yang disebut muqtarinan bi fi'li, sehingga itu menjadi niat. Dia sudah melakukan step untuk berangkat haji. Itu dengan apa? Dengan mendaftar. Berangkatnya kapan? Urusan belakangan. Yang penting keinginannya sudah dieksekusi dengan tindakan. Sisanya nunggu. Pengen sholat tahajud, katanya kan niat dulu, yang penting niat dulu. Ya. Yang penting kan kalau udah niat dulu dapat pahalanya. Pengen sholat tahajud, nggak cukup cuma ngomong, gue pengen sholat tahajud ntar malam. Apa yang kita lakukan supaya ente ntar malam bisa bangun? Nah, setel alarm jam 2 1 kali, jam 2 lewat 10 kali, jam 2 lewat 20, sampai puyeng-puyeng di kepala itu kalau kagak bangun juga. Biasanya kan kalau sekali alarm masih dicuekin tuh, 2 kali dia bunyi lagi, 3 kali setel aja lu sampai bangun. Udah benar-benar bangun, mandi satu-satu baru sholat. Itu ada muqtarinan bil fi'l. Ya, keinginan yang didampingi dengan perbuatan, sehingga perbuatan yang kita lakukan itu nantinya bisa menyampaikan kita kepada amal yang ingin kita niatkan. Nah, kalau udah kagak bangun juga, itu udah disetel alarm jam 2, jam 2 lewat 5, jam 2 lewat 10, jam 2 lewat 15 sampai jam 4. Berapa puluh kali itu kagak bangun juga mati tuh orang mati. Kalau masih kagak bangun juga, ya, udah benar-benar jatuh. Ya, tapi dapat pahalanya dia. Dapat. Kenapa? Karena udah siap-siap supaya bangun. Ya, untuk tahajud sudah ada step-step yang dia lakukan. Misal satu itu, kedua misalnya, jangan tidur jam 1:30. Pengen pasang alarm jam 2, tidurnya 1:30. Tidurnya jam 10, jam 9:30 sudah tidur duluan supaya nanti ada tenaga buat bangunnya. Nah, itu yang disebut qasdus sayyi muqtarinan bil fi'l. Kita ingin melakukan sesuatu tapi sudah dieksekusi sebagiannya supaya apa? Supaya nanti ketika melakukannya kita bisa dapat. Selama ini ada kesalahpahaman tentang niat. Yang penting niatin dulu. Yang penting niatin dulu. Pengen pergi haji, yang penting niatin dulu. Nah, tapi kagak ngelakuin apa-apa. Nabung kagak, jajan menambah terus. Baca buku tentang haji kagak. Niat pergi haji, cuma kagak belajar tentang haji. Gimana caranya tawaf, gimana caranya sa'i, apa yang harus dibaca dan lain-lain. Itu yang disebut muqtarinan bil fi'l. Kita menyiapkan diri kita untuk pergi haji, baca tuh buku-bukunya supaya nyampe di sono kita kagak bengong doang. Nah, itu disebut niat kalau sudah ada eksekusi walaupun belum nyampe ke Mekahnya. Ya, itu yang pertama. Jadi al-qasdu wal azmu ala syai', keinginan untuk melakukan sesuatu
Saya tambahkan kalau di sini nggak disebutkan apa, dengan melakukan dibarengi dengan perbuatan yang menuju kepada niat yang ingin kita lakukan. Kemudian apa? Wa mahalluha al-qalbu. Ini menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Tempatnya ada di hati. Semua sepakat tempat niat itu adanya di hati. La ta'alluqa laha bil lisani aslan. Nah, ini yang membedakan Ibnul Qayyim Al-Jauzi dan pilihan dari Syekh Sabiq dengan ulama yang biasa kita kenal. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan lisan. Ya. Dia pekerjaan hati yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan lisan. Ya. Walidzalik lam yunqal 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, menurut beliau, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, tidak pernah kita dapatkan riwayat dari Rasulullah atau wala 'anis sahabah min niyyati lafzun bihal. Dan dari sahabat-sahabat Nabi kita tidak pernah mendapatkan hadisnya bahwa Rasulullah melafazkan niat dalam melakukan sebuah ibadah. Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa hadhihi al-ibarat allati ahdathat uhdithat inda fitah taharah was shalah, dan kalimat-kalimat niat yang dikarang, ahdathat itu dibuat baru, sesuatu yang baru, kalimat-kalimat yang nawaitu al-wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala, misalnya, atau usolli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala. Dan ibarat-ibarat ini, ungkapan-ungkapan niat seperti ini adalah ungkapan-ungkapan yang dikarang baru belakangan ini. Ya. Dalam sholat, qad ja'ala syaitan, telah dijadikan syaitan sebagai tempat masuk. Untuk apa? Mu'tarikan di ahli waswas, bikin orang was-was. Kadang-kadang orang yang sudah terbiasa niat, misalnya kalau kakak nyebut itu talaffuz bin niat, was-was dia. Kalau pengen sholat, biasanya usolli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Suatu saat dia pengen nyoba, kagak pakai nyebut itu. Nah, ini was-was nih biasanya. Artinya kagak tenang. Ya, kalau kagak ada usolli kayaknya kayak gimana gitu sholatnya. Kagak mantap katanya. Ya, ada was-was. Ya, basuhum indaha wa yu'adzibuhum fiha katanya. Dan niat ini, lafaz ini membuat mereka terkekang, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dan membuat mereka merasa terazab. Bahasanya itu wa yu'adzibuhum fiha. Lama mereka kadang-kadang pengen nenangin hati di usolli, belum jadi. Usolli kagak jadi lagi tuh. Kadang-kadang guru teman saya punya guru, dia niatnya lama banget kadang-kadang sholatnya. Kalau dia belum baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, yang ngikuti dulu. Kenapa? Karena dia udah ulang lagi. Sampai benar-benar Allahu Akbar, baru benar-benar dia mantap. Kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, pelafalan itu malah bikin orang nggak tenang sholatnya. Alasan beliau menyatakan bahwa nggak perlu dilafazkan. Kenapa? Karena pelafalan itu bikin orang kagak tenang sholatnya. Itu alasan. Wa yuqimu fi talabi tashihiha, dan membuat orang itu mundar-mandir ngebenerin niatnya itu tadi. Padahal niatnya itu adanya di hati, bukan di lisannya. Fatara ahaduhum yukarriruha. Maka kalian bisa lihat kadang-kadang orang itu sholat ulangin lagi. Allah belum jadi juga. Jadi kan imam di belakang, makmum di belakang, dari kapan mulai tadi? Ya, makmum di belakang udah nungguin. Mana hujan lagi, jemuran belum diangkat, tambah kagak beda sholat, tambah was-was. Allahu Akbar, alhamdulillah yang mulai juga sholat. Ya. Nah, itu yang menjadikan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan kalau melafazkan niat itu hanya mendatangkan was-was dalam
dalam ibadahnya, dalam sholatnya dan lain sebagainya. Maka wa yajhadu nafsahu fit talaffuz wa laysa min as-salati fihi syai'. Membuat mereka itu capek sendiri dan padahal melafalkan itu bukan bagian daripada sholat. Kenapa? Kalau kita belajar ta'rif atau definisi sholat itu apa sih? Aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Ya. Perbuatan dan perkataan khusus, perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Bukan perbuatan dan perkataan khusus yang dimulai dari usolli, ya, tapi dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka karena ini sebenarnya hanya mendatangkan was-wasan saja, maka sebaiknya untuk tidak dilakukan, karena memang dia bukan bagian dari sholat. Itu sepakat, semua ulama bilang itu bukan bagian dari sholat, karena sholatnya belum mulainya lewat ketika takbiratul ihram. Nah, tapi yang masyhur di kalangan kita, itu at-talaffuz bin niyyah. Yang menyebutkan talaffuz bin niyyah itu sunnah, itu memang kalangan Syafi'iyah dengan Hanabilah. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal juga menyatakan sunnah melafazkan niat kalau apa? Kalau niat itu bikin kita mantap. Nah, kalau tadi bilangkan niat bikin kagak mantap, tapi bagi sebagian orang dia bakal lebih mantap kalau dia ucapin niat itu. Banyak sekarang ini kita rasakan, misalnya yang kalau kagak niat kagak kerasa mantap itu, kagak ada usulnya kayak kagak sholat itu. Maka kalau dia semakin khusyuk dengan melafazkan niat itu, semakin mantap dengan lafaz niat itu, disunnahkan bagi dia untuk mengucapkan, melafazkan niat. Walaupun mahalluha tetap qalb, tempat dari niat itu tetap ngerubah hati. Imam Romli bilang apa? Wa yundabu an at-talaffuz bin niyyah bil lisan, disunnahkan untuk selalu melafazkan niat dengan lisan. Kenapa? Karena lisan itu membantu hati. Lisan itu menguatkan hati. Pengucapan itu memantapkan hati supaya hati lebih khusyuk lagi. Dan mereka membantah kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah mengucapkan niat dalam ibadahnya. Tidak, Rasulullah pernah niat. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan ketika umrah Rasulullah mengucap apa? Labbaik umratan wa hajjan. Apa artinya? Ya Allah, saya niat untuk umrah dan haji. Maka walaupun ini bukan di sholat tempatnya, tapi di haji, karena sama-sama ibadah. Kalau di haji dibolehkan melafazkan niat, maka di sholat juga dibolehkan melafazkan niat. Banyak lagi sebenarnya dalil-dalil yang diungkapkan. Niat itu fungsinya sebagai apa? Sebagai apa niat itu? Fungsinya membedakan antara adah dan ibadah, membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Sehingga lewat niat itu berbeda orang yang tiduran di masjid untuk istirahat dengan orang yang tiduran di masjid dengan niat i'tikaf. Beda kan? Adat dan ibadah beda. Bedanya apa? Niat. Orang yang nggak makan karena kagak punya duit, nggak punya makanan, dengan orang yang kagak makan karena niat punya puasa, pengen puasa. Beda kan? Beda. Sama kan dia laparnya? Sama-sama lapar, sama-sama kagak makan. Cuman yang satu niatnya ibadah, puasa, yang satu emang kagak punya duit, kelaparan. Dan kagak niat dia buat ibadah, dapat kelaparannya, tapi tidak dapat nilai ibadah. Satu
ibadah dengan adat, dengan kebiasaan. Yang kedua, dia punya fungsi untuk apa? Untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Niat itu fungsinya membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sholat zuhur dengan sholat asar harus beda niatnya. Walaupun semua gerakannya sama, semua gerakannya dari awal sampai akhir sholat zuhur sama asar itu kalau orang nonton kagak ada bedanya. Beda di waktunya doang. Gerakannya dari awal sampai akhir sama. Yang beda niatnya. Maka melafalkan niat itu menunjukkan kalau apa yang saya lakukan saat ini bukan sholat zuhur tapi sholat asar. Maka dia sebutkan sekarang ini saya tinggal sholat asar. Nah, tapi ketika terjadi kesalahan melafalkan, apakah itu membatalkan niat hatinya yang benar? Kalau hatinya benar, dalam hati pengen sholat zuhur 4 rakaat, tapi ternyata pas dia ngomong usolli fardhul asri 4 rakaat, hatinya ini zuhur tapi hatinya zuhur, lafadznya dia asar. Apa yang berlaku? Yang berlaku niat yang ada di hati. Karena memang tempatnya hati, lisan itu cuma untuk membantu saja meyakinkan hati. Kalau ini kepleset tapi niat di hatinya tetap benar sholatnya zuhur, maka yang berlaku adalah niat yang ada di dalam hati. Ya. Itu rukun pertama dari sholat. Ini udah jadi 7 aja. Berapa menit lagi data kita? 10. Yuk. Berarti masuk rukun kedua. Rukun kedua udah hafal semua. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ya. Kenapa disebut takbiratul ihram? Kalian tahu sebabnya disebut takbiratul ihram? Takbiratul ihram sama Allahu Akbar itu takbir lagi azan. Kenapa pas di situ disebutnya takbiratul ihram? Ya, karena setelah takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan. Setelah mengucapkan takbiratul ihram itu banyak yang boleh-boleh sebelumnya jadi haram. Allahu Akbar, minum, itu kan awalnya halal. Tapi kalau sudah takbiratul ihram minum itu jadi haram. Makanya disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Apa yang diharamkan? Yang awalnya banyak yang boleh itu diharamkan lewat takbiratul ihram. Ngobrol biasanya kan biasa ngobrol, lu mana bro? Santai. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada yang assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak boleh. Bahkan yang wajib aja jadi haram. Untuk jawab salam itu kan wajib. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, jangan jawab ya. Yang makan minum yang sebelumnya halal jadi haram, maka disebutnya takbiratul ihram. Kenapa? Karena setelah takbir itu perkara-perkara yang mubah sebelumnya menjadi haram. Jalan-jalan sebelumnya boleh. Tapi kalau sudah takbiratul ihram kagak boleh kita jalan-jalan muang lari sana lari sini. Sebelumnya boleh. Tapi kalau sudah takbiratul ihram kagak boleh. Makan sebelumnya boleh. Udah takbiratul ihram kagak boleh. Ya. Ngobrol chatting sebelum takbiratul ihram boleh. Tapi sudah takbiratul ihram nggak boleh jawab WA. Hari jawab assalamualaikum. Pak lagi di mana? Enggak. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Lagi sholat nih. Wih, mantap benar. Ya. Itu kenapa dia disebut dengan takbiratul ihram. Jadi penamaan itu ada sebabnya. Kita selama ini mau takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Yang itu pas mulai sholat Allahu Akbar. Dinamakan takbiratul ihram karena setelah itu yang boleh jadi enggak boleh. Yang halal menjadi haram untuk dilakukan. Ya, itu takbiratul ihram. Tasyri'nya li hadits Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus sholati at-tahur." Ya. Kunci
kunci daripada sholat itu, kunci pembuka sholat itu apa? Tahur, suci. Ya, kuncinya tahur, suci dulu, wudhu dulu. Kalau kagak wudhu kagak boleh mulai sholat. Tapi dia di luar sholat bersuci itu. Ya. Tapi wa tahrimuha at-takbir, dan tahrimnya memulai sesuatu yang lain itu jadi haram ketika telah takbir, maka disebut takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslimu, dan yang membuat halal lagi apa? Salam. Ya, habis assalamualaikum langsung minum teh begini. Saya kasih contoh ya. Nah, kalau assalamualaikum boleh. Kasih aku ngeliatin dong pada kagak ada yang kebagian teh. Ya. Wa tahliluha at-taslim, yang menghalalkan yang sebelumnya diharamkan lewat takbir tadi apa? Assalamualaikum sebelah kanan. Ya. Sebelah kiri, kalau sebelah kirinya nanti bahasanya di sunnah. Ya. Kalau udah assalamualaikum, ya, ada kopi langsung kopi dulu, boleh. Ya. Karena setelahnya sunnah, tapi jangan diterusin. Habis ngopi, assalamualaikum, yang lainnya udah bubar di belakang. Jadi itu ada penamaan takbiratul ihram, ada tahlil, assalam dan tahlil, salam untuk menghalalkan yang sebelumnya diharamkan lewat takbir. Ya. Diharamkan lewat takbir, dihalalkan lagi lewat salam. Ya. Rawahu Syafi'i, hadis riwayat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi rahimahumullah jami'an. Wa qala hadza asahhu syai'in fi hadzal bab wa ahsan. Dan ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini. Wa sahahahu al-Hakim wa Ibnu Sakan, dan dia juga hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Ibnu Sakan. Walamma thabata min fi'li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi, dan ini juga yang telah dilakukan, telah tetap dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hadis qaulinya, hadis perkataannya, atau hadis fi'li, atau hadis perbuatannya. Ini baterainya udah enggak ada lagi. Wa kama warada fil haditsaini al-mutaqaddimain wa yata'ayyanu lafzu Allahu akbar, dan ditentukan lafaz takbir itu dengan lafaz Allahu akbar melalui hadis siapa? Hadis Abi Humaid, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalah ya'tadala qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hendak mendirikan salat dia berdiri tegak. Jadi salat itu mulainya berdiri tegak. Jangan berdiri tegak sebelum takbiratul ihram. Tegak dulu berdiri. Ya'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi tsumma qala Allahu akbar. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya dan mengucapkan Allahu akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Wa mithlu ma akhrajahu al-Bazzar, dan seperti itu juga yang dikeluarkan oleh Imam Bazzar dalam kitabnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan sanad Imam Muslim. Dan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia berdiri untuk sholat, Rasulullah memulainya dengan Allahu akbar. Allahu akbar. Ini hadis yang terdapat di dalam al-hadis al-musi'a di sholat, anil musi'a di sholat, tentang hadis yang orang yang buruk sholatnya. Mungkin sudah pernah dengar hadisnya tentang orang yang buruk sholatnya. Belum? Ya, berarti nanti ketika bicara tentang tumakninah, ada orang nih, Rasulullah, orang datang sholat, kata Rasulullah setelah dia sholat, sholli fa innaka lam tusalli, sholat lagi ente belum sholat. Ya. 2 kali, 3 kali, sholli fa innaka lam tusalli, sholatlah ente belum sholat.
sholatlah ente belum sholat sampai 3 kali. Maka dia bilang, ya Rasulullah, la usin ghaira hadza, ya Rasulullah, ini sholat udah yang paling cakep yang bisa saya lakuin. Fa'alimni as-shalah. Maka ajarin saya sholat yang benar itu kayak gimana ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bilang, ketika kamu berdiri, sudah tegak berdiri, maka ucapkan Allahu Akbar. Ketika untuk memulai sholat, inilah yang disebut sebagai lafaz dari takbiratul ihram. Nah, kalau sudah itu berdiri dalam keadaan tegak, ruku dalam keadaan tumahnina, i'tidal dalam keadaan tumahnina, sujud dalam keadaan tumahnina, dan lain sebagainya. Masih banyak bahasan kita. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke rukun sholat yang ketiga. Masih banyak rukun sholat sisa-sisanya. Alhamdulillah sudah sampai rukun sholat yang kedua, takbiratul ihram, niat dan takbiratul ihram. Insyaallah di sini dipraktekkan. Niat pasti insyaallah kita praktekkan untuk sholat kita sehari-hari. Perbaiki niat kita, jadikan niat kita itu khalisan liwajhillahil karim, khusus ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarikalahu, dan tanpa menyertai syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insyaallah hidup kita akan Allah bantu. Kalau Allah sudah bantu, enggak ada masalah yang susah. Kalau Allah yang bantu, kagak bakal ada masalah yang susah. Selesai semua masalah-masalah kita insyaallah ya. Cukup, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, saat ini, dicatat sebagai timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita diberikan jatah untuk memasuki surga tanpa hisab dan tanpa didahului dengan azab. Amin.